Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, untuk cara tadi Ibu ke anaknya dengan diberitahu bagaimana cara menghapus dosa. Kalau untuk mengajak sholat ke suami berlaku juga tidak, Bu? Itu adalah pertanyaan dari Ibu Atika Rahman. Ya. Lalu satu lagi pertanyaan dari Ibu Ika Kartika. Assalamualaikum dokter. Menjelang buka puasa, tiba-tiba badan saya berkeringat dan detak jantung cepat 125, padahal sedang tidak banyak kegiatan. Gejala apakah dok yang sebaiknya untuk antisipasi seperti yang harus dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ibu. Baik. Ya. Terima kasih Bu Itarini telah membacakan pertanyaan sahabat-sahabat semuanya ya. Ya. Mengajak sholat suami dan anak tentunya memang salah satu juga tugas kita ya. Tapi tentu kalau sama anak kita lebih mudah sebetulnya. Karena di anak kita gitu. Kadang-kadang banyak sekali kondisi-kondisi, maaf sekali misalnya suami yang mungkin lalai ya, kita sebut lalai aja ya, lalai untuk beribadah dengan sigap atau dengan tepat gitu kan. Tapi itu ya untuk kita ngajak suami itu memang ya tidak semudah ngajak anak itu harus sangat disadari dan bukan terjadi pada kita semata. Nyaris ibu-ibu yang lain, para istri yang lain juga untuk mengajak suaminya yang sedang lalai dalam dia beribadah atau wabil khususnya sholat itu nggak mudah memang, nggak mudah. Ya, kita salah ngomong sedikit malah dia apa yang terjadi kadang-kadang ya tambah lalai. Jadi bagaimana kalau untuk suami? Ya, ada tips yang untuk buat laki-laki atau untuk suami ya. Pokoknya ya kita paling ngajak dengan muka yang cantik aja. Ya. Misalnya punten saya kasih ilustrasi ya. Ada keluarga yang anaknya rajin sholat berjamaah sama ibunya, bapaknya enggak. Padahal tidak ada halangan ya, tidak ada halangan-halangan. Maksudnya, kalaupun ya sampai dia ada halangan tidak bisa sholat berdiri harus duduk di kursi kan, anaknya bisa jadi imam kan. Tapi memang lalai dan manusia memang sering lalai seperti itu. Ya, tapi ingat kadang-kadang bapak-bapak laki-laki itu ya kalau dia lalai bisa jadi satu dia ada rasa bersalah, tambah bersalah tambah lalai. Ada rasa malu, tambah lalai ya. Maka dia tidak suka ditegur keras atau kasar di depan anaknya. Jadi ngajaknya, ayah gimana? Ya mau sholat sama-sama kita atau mau sendiri gitu kan? Dan ini aja bicara yang asik aja gitu. Karena banyak kadang-kadang mungkin karena kesel seorang istri dan pengen bilang tuh lihat tuh anaknya aja sholat jamaah, kamu enggak. Itu kita yang sinis banget muka kita. Ya. Itu hati-hati ya. Memang maksud kita itu benar mengajak suami tapi tidak baik dan tidak pantas caranya. Karena ada 3 tuh yang perlu diperhatikan dan ini saya diajarkan oleh bapak mertua saya ya, Dr. Sesmadi. Aisyah selalu kamu ingat ya, benar, baik dan pantas. Ajaran agama memang benar tapi sampaikan dengan baik dan pantas. Kita selalu menyampaikan pasti benar, baik dan pantasnya harus latihan ini. Ya, latihan. Nah, kalau tadi dialog saya sama anak saya, mudah-mudahan itu sudah benar, baik dan pantas untuk anak. Tapi kalau untuk suami, mungkin harus baik dan pantasnya lebih lagi. Ya, biasanya saya kalau sama suami bisik-bisik atau di kamar. Ayah gimana ya? Kalau nanti anak tanya, kok ayah nggak sholat jamaah? Aku jawab apa ya? Ya, seolah-olah kayak gitu. Ya, kita bertanyanya supaya dia juga ya udah bilang aja ayah di sholat sendiri karena ayah kalau sholat ya bacaannya nggak bisa panjang-panjang, udah gitu aja. Paling nggak kan ada restu dari suami untuk kita menjelaskan pada anak-anak kan gitu. Atau mungkin suami malah jadinya tersentuh, ya insya Allah besok aku ikut sholat jamaah. Ya, jadi benar, baik dan pantas ini yang harus kita selalu ingat. Memang kita menyampaikan hal-hal yang benar di agama kita itu luar biasa dan harus ya. Tapi yang jadi seninya adalah baik dan pantasnya itu. Ya, oke.
Baik, mudah-mudahan ini bisa terjawab ya. Nanti masing-masing teman-teman punya cara sendiri. Yang penting kalau laki-laki tidak suka dikasih tahu depan orang banyak. Udah itu aja punya prinsipnya, ya. Kemudian Bu Ika tadi ya, ada Bu Ika nggak sini? Coba Iya, sini. iya. Bu Ikanya mana? Ya mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ini 125 ini aritmia ini nadi kan? Dek, 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 dek. Ngitungnya gimana Ibu 125-nya? Gini ya, pas gini. Atau ada pulse ya, ada kan sekarang banyak ya pulse yang gampang sekarang jadi bisa lihat nadi atau bisa juga begini kita ya. Terus lihat detik-detik kalau 15 detik misalnya 15 detik ya ada 20 kali. Nah, 1 menit ya 20 kali 4 60 berarti. Ya, misalnya 15 detik 25 kali berarti 100 kali itu nadinya. Ya. Range nadi normal itu kan antara ya 70 sampai ya 90 kali per menit. Sudah di atas itu berarti ada aritmia itu, ada apa itu? Apalagi 125. 125 ini apalagi tadi dikatakan tidak melakukan kegiatan berat. Berarti ada aritmia di sini, berarti ada sesuatu di jantung dan kalau ditanya saya harus bagaimana, ya Bu Ika datang ke ahli jantung atau paling tidak ke penyakit dalam untuk diperiksa pakai EEG. Ada apa? Nanti kelihatan di situ. Ya. Tapi ini cuma 1 kali Bu Aisyah. Nah, tetap hati-hati. Ya, 125 itu kayak maaf Ibu, ini karena saya dokter pasien narkoba. 125 itu kayak orang habis pakai Inex. Itu kalau ada musik itu bisa gerak tuh Bu. Ya, ajep gitu. Assalamualaikum dok. Mana Bu Ika? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dok. Bu Ika. Ya, tadi ini saya kan sering seperti itu. Apakah saya sampai punya apa namanya oksigen itu? Saturasi. Apa saturasi ya? Nah, saturasinya berapa? Saya menggunakan saturasi. Iya, jadi kelihatan kan saturasi normal dok 97 98 tetapi nadinya itu 125 120 itu kadang-kadang sampai 100 sampai pernah 150 dok. Iya. Nah, kayak mau copot itu iya betul, sampai saya itu pernah di oksigen ya karena walaupun saturasinya bagus tapi saya sudah tidak kuat. Nah, nanti sesaat itu dok, itu saya sudah tarik napas atau saya jongkok itu sesaat setengah jam tuh bisa turun. Nah seperti itu sudah itu saya kaget itu udah keadaan jantung kata dokter normal. Apakah itu dari gas lambung atau bagaimana ya dok? Saya juga nggak ngerti, itu sering banget. Ya. Diagnosis untuk sementara itu kita sebut aritmia. Ya. Nadi yang tidak beraturan. Ya, betul. Tidak beraturan. Nah, kalau misalnya perhatikan lagi pencetus-pencetus sebelumnya, ya, apakah misalnya dari pikiran ataukah habis naik turun tangga itu juga bisa, ya, atau habis jalan agak cepat sedikit gitu ya, berapa meter itu juga bisa. Nah, kalau seperti itu turun tangga langsung duk gitu, atau jalan sedikit ya, atau misalnya habis mandi pakai shower gini aja nih. Gini nih, cuman begini doang, kan nggak kerja keras kan? Iya. Gitu ya. Habis itu duduk. Nah itu berarti jantungnya ada pembesaran, ada namanya kardiomegali. Ya, Bu Ika ada hipertensi nggak? Tidak ada dok. Oke. Nah, saya sudah pernah konsul dengan dokter jantung, udah di echo segala itu normal. Tetapi memang saya punya asam lambung dok. Nah itu juga bisa. Jadi jantung itu kan posisinya di kiri, di bawah jantung lambung. Ya. Nah, lambung kalau asam lambungnya meningkat, dia membengkak. Ya, membengkak dan dia mendorong atau menekan si jantung. Jantung, iya betul. Ya, nah, pada saat jantung ada yang tekan, maka dia juga kerjanya kan jadinya ya jadi terlalu cepat, terlalu berat seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu berarti yang Ibu Ika harus aware adalah masalah lambungnya. Karena tadi Ibu Ika kan sudah pergi kontrol ke jantung, alhamdulillah nggak apa-apa ya, tapi di lambung. Karena lambung ini juga ini nggak boleh sembarangan nih lambung ini. Kalau asam lambung meningkat kemudian dia sudah menekan jantung dan kadang-kadang asamnya naik lagi ke mulut kita gitu ya.
Itu bisa Iya. ya kita sebut GERD ya. GERD ya, Nah, betul. GERD ya. Terus nanti dia masuk lagi bisa masuk ke pernafasan dan akhirnya tersedak karena asam lambung itu. Nah, itu sangat bahaya Bu Ika. Betul. Jadi, ya Bu Ika tetap saum ya. Iya, insya Allah. Tapi Allah. kalau dalam keadaan seperti itu dok nih last minute, kayak seperti kemarin mau buka puasa itu apa yang harus saya lakukan? Saya tetap bertahan sih, alhamdulillah sampai. Ya. Apakah saya kalau seperti itu apakah dibatalkan atau saya teruskan karena waktunya sedikit lagi kemarin gitu. Kemarin Bu Ika apa yang dilakukan? Duduk tenang, tarik nafas kan? Iya, tarik nafas, saya masuk ke ruangan dingin, terus saya jongkok, alhamdulillah sih turun itunya Yang penting yang penting Ibu langsung posisinya agak tegap ya. Ya. Duduk agak tegap atau jongkok agak tegap. Jangan jangan rebahan, jangan dibawa tidur karena asam lambungnya kan lagi naik. Kalau kita rebahan, dia nanti masuk ya. Jadi di belakang itu kan ada 2 lubang, lubang ke paru-paru dan lubang ke jalan lambung kan. Nah, si lambung ini suka asamnya naik dan dia nanti bisa ke sini gitu. Makanya harus duduk tegak. Ya, bahkan kita agak tunduk sedikit gitu, tarik nafas, istighfar ya. Dan kalau ya misalnya nih Bu Ika rasanya bahwa sebentar lagi buka dan saya yakin ya Allah dengan saya bersaum ini semua mekanisme metabolisme saya di tubuh ini seimbang ya Allah. Nah, itu yang diingat terus. Ya betul. Allah gitu ya. Mungkin ini hidayah untuk kita selalu berzikir ya dok ya. Pasti ya, betul sekali ya. Betul. Selalu ingat, iya betul. Ya, yang penting nanti setelah buka ada obatnya yang diminum setelah buka dan ada obat tidak yang diminum sebelum tidur dan sebelum sahur. Itu yang harus teratur Bu Ika. Betul. Ya, insya Allah ya Bu Ika ya. Ya. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.